Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom ras mejuah-juah manbanta krina. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bertemu lagi pada pagi hari ini di Sapaan Teduh kita. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau mendengar firman. Dan sebelum itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, di mana atas izin Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami dalam tidur dan istirahat kami dalam satu malam hari ini. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan nafas kehidupan yang masih boleh layak kami terima. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami memulai segala pekerjaan, aktivitas, dan juga pelayanan kami dalam satu hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai penuntun kami dalam menjalankan seluruh kehidupan kami sebagai orang yang percaya dan melakukan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang 25. Begini firman Tuhan. Siapakah yang kumiliki di surga kecuali Engkau? Selain Engkau, tak ada yang kudambakan di bumi. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang sampai buat kita hari ini yaitu hanya Tuhan sajalah pilihanku. Hanya Tuhan sajalah pilihanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang kita hanya membaca pada ayat yang ke-25. Tapi kalau Bapak Ibu punya waktu dan menyempatkan waktu, silahkan nanti dibaca dari Mazmur pasal yang 73 ayat 1 sampai ke-28 ya. Ini akan bicara tentang pergumulan orang yang tulus hati, yaitu dari Mazmur Asaf. Tapi sebelum sampai di situ, saya punya satu refleksi dalam beriman ya. Dan semoga ini bisa menginspirasi. Saya sampai pada satu konklusi bahwa hidup ini adalah pejarahan iman ya. Dan saya sampai pada sebuah perenungan bahwa semua hal itu belum tentu dapat kita jelaskan, entah apapun itu. Tapi ada satu yang memberikan saya sedikit ketenangan ya, bahwa sesuatu itu bisa menghantarkan kita pada sebuah pengertian dan pemaknaan ya. Tidak bisa semua kita jelaskan secara logis,
Entah itu tentang penderitaan, entah itu tentang hidup ini, entah itu tentang sebuah pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita tentang apa yang kita lihat atau apa yang ingin kita nilai. Tapi ada sudut pandang baru yang bisa memberikan kita sebuah ketenangan, yaitu ada yang bisa menghantarkan kita pada sebuah pengertian dan sebuah pemaknaan ya. Dan hari ini sangat berhubungan dengan apa yang kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-73, di mana seorang Bani Asaf ya, seorang Asaf, dia adalah salah satu dari pemimpin pujian di masa Daud ya. Dan kalau kita baca dalam satu Tawarikh, Asaf ini berasal dari suku Lewi ya. Suku Lewi adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk melayani di Bait Allah. Dan Asaf ini sebagai pemimpin pujian ini punya peranan yang penting atau jabatan yang penting dalam masa perjanjian lama, karena dia adalah sebagai pemimpin pujian ya. Dia juga bisa main alat musik ya, dia bisa main ceracap, dia juga bisa menciptakan lagu. Dia bisa menciptakan lagu. Tapi dalam pasal yang ke-73 ini, bahwa Asaf ini sedang mengalami satu pergumulan ya, pergumulan atau goncangan ya. Kalau dituliskan di dalam pasal yang ke-73 dan yang kedua, bahwa Asaf ini hampir saja terpleset ya, atau hampir saja tergelincir karena apa yang sedang dia gumulkan ini ya. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya digumulkan oleh Asaf? Ternyata Asaf ini bergumul dan dia mulai memperhatikan kehidupan orang fasik ya. Orang fasik itu orang yang seperti apa? Orang fasik itu orang yang tidak taat ya. Orang fasik itu orang yang memberontak ya, orang yang jahat ya. Tapi pertanyaannya, kok bisa orang-orang seperti ini hidupnya sejahtera? Ini pun pernah menjadi satu pertanyaan mungkin bagi kita pribadi lepas pribadi ya Bapak Ibu. Bahwa terkadang mungkin kita berpikir, kok bisa ya orang-orang yang jahat misalnya, orang-orang yang tidak punya hati yang baik, atau orang-orang yang tidak punya hati yang tulus, tapi kok bisa ya hidupnya sejahtera misalnya. Atau misalnya dalam kehidupan secara realita ya, misalnya, kok bisa ya orang-orang yang kita tahu koruptor hidupnya sejahtera, rumahnya bagus. Atau orang-orang yang melakukan kejahatan, loh kok bisa kehidupannya kelihatannya baik-baik aja gitu. Sementara kita misalnya, atau saya, atau siapapun, saya ini orang yang jujur, atau tidak pernah korupsi, atau tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tapi kok hidupnya begini-begini aja ya. Atau ada juga dalam cerita Asaf ini, dia menceritakan bagaimana seorang pencemooh misalnya, yang bisa mengajarkan keburukan buat orang lain, kok bisa ya hidupnya baik-baik aja. Atau mungkin ada yang ke Bait Allah misalnya, tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan yang bagaimana yang seharusnya. Jadi Asaf ini mulai menggumulkan sebuah pertanyaan tentang realita apa yang dia dapat, dan dia bergumul tentang itu. Bahkan di dalam ayat kedua, hampir saja kakiku terpleset katanya, nyaris aku tergelincir ya. Bahkan dalam ayat 15 dia bilang, seandainya aku berpikir aku mau berkata-kata seperti itu, maka aku pasti telah berkhianat kepada generasi anak-anakmu. Ayat 16, demikianlah aku merenung untuk memahaminya, tetapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagiku. Sampai nanti kita baca ayat yang ke-28. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Asaf tidak bisa memecahkan ini secara logis, tapi dia sampai pada sebuah perenungan bahwa hanya Allah sajalah yang menjadi pilihannya.
Makanya dalam ayat 25 dia katakan, siapakah yang kumiliki di surga kecuali engkau? Selain engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya rasa ini menjadi poin yang sangat penting bagi kita, bahwa mungkin ada banyak di luar sana, ada banyak tawaran-tawaran yang mungkin membuat kita lupa dengan iman atau lupa dengan Tuhan, atau ada mungkin sedikit penyesalan, kenapa ya ketika saya orangnya jujur, ketika saya orangnya tidak merugikan orang lain, tapi kenapa ya hidup saya begini-begini aja. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa seperti apa yang digumulkan oleh Asaf, bahwa dia memilih hanya Tuhan yang menjadi pilihannya. Dan dalam ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Tuhan Allah kutetapkan sebagai perlindunganku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaanmu. Saya rasa ini yang menjadi poin penting bagi saya secara pribadi dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi pilihan kita bersama dalam menjalani kehidupan yang mungkin penuh pertanyaan, penuh pergumulan, atau banyak hal-hal yang misteri yang mungkin tidak bisa kita pecahkan secara logis. Tapi kita semua percaya bahwa Tuhan akan antarkan kita pada sebuah pengertian dan sebuah pemaknaan tentang apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita secara pribadi, lepas pribadi. Dan semoga hari ini tetap Tuhan memberkati segala pekerjaan, aktivitas, termasuk juga pelayanan kita, dan hanya Tuhan saja yang menjadi pilihan kita bersama. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang memberikan kami satu pemaknaan dan pengertian tentang hidup ini, bahwa kami tidak punya alasan lain selain memilih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau serahkan segala tantangan, segala pergumulan hidup kami yang mungkin masih menjadi sebuah misteri dan pertanyaan, dan biarlah kami tetap hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini kami mau menjalani aktivitas kami, biarlah Engkau yang memberkati segala apa yang kami kerjakan menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami di mana Perpulungan Sampit dan Perpulungan P3S yang ada di Kalimantan. Biarlah Tuhan yang memberkati semua di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, dalam keluarga, dan dalam setiap aspek dalam kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, semakin boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami, orang tua, Senina dan Turang yang ada di Perpulungan Sampit dan P3S, boleh semakin Tuhan berkati pelayanannya dan apa yang sudah mereka kerjakan dan rencanakan. Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan kerinduan kami. Kami mulai aktivitas kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.